beberapa kali. Bisa dibilang 2 kali di hari yang kemarin mengamankan first pick terhadap Kari dan semahal itu untuk Karinya sendiri pada fase ban and pick. Dan inilah dia draft pick yang sudah memunculkan Fanny serta Wanwan dari sisi The Valley. Serta hadirnya Lolita, Yif dan juga Glue yang sempat baru mau aku mention dari Super Shark. Karena kita tahu sendiri Super Shark ini power dari Lolitanya sangat amat tinggi sekali. Dan hal inilah yang akan membuat bagaimana potensi dari setup yang dibuahkan oleh The Valley akan menjadi buah manis bagi mereka. Oke, 3 hero sudah langsung menghilang dari deretan yang dilakukan sudah oleh Todak, Lolita, Yif dan juga Glue yang menjadi korban. Tapi Wanwan, Fanny, 1 hero lagi. Kaja belum terlihat. Membuka kesempatan untuk Kari bisa nongol juga. Kari terus juga Kari masih juga banyak banget ada opsi yang lain. Bahkan kalau kita ngomongin Kari ya, ini aku belum tentu yakin kalau Karinya akan ada di tangan Momo. Momo? Bukan saya. Oh bukan. Karena saya Momo. main roamer ya. Ya Momo tapi di sini. Momo ya. Tapi ini cukup menarik ya dengan fleksibilitas dari tim Todak. Ciku guys yang bisa ditaruh di posisi god lane, bisa ditaruh posisi jungler, posisi mid juga, Formage yang pernah di posisi XP. Dan jungler ini cukup menarik tapi tentunya Kari yang menjadi first pick dan tentunya prioritas untuk tim Todak sementara. Joy yang terlepas menjadi trade yang cukup mahal sepertinya untuk The Valley. Kita tahu seberapa menyulitkannya Joy dengan Electrifying Beats, dengan ritmenya juga. Ini yang membuat Joy akan sedikit sulit ditangkap. Kira-kira inisiatif seperti apa yang akan diamankan oleh tim Todak kali ini untuk menangkap ke arah Joy? Apakah mereka mau bawa ke bawah ke arah Min Sitar? Iya, karena sejauh ini ya untuk menangkal bagaimana Assassin nantinya mungkin bisa dikeluarkan aja oleh pemain Todak. Hilda masih ready loh. Hilda masih standby karena kita tahu kan beberapa hal belakangan ini. Valentina ternyata yang diamankan. Bahkan kemarin Todak hero signaturenya mereka nggak pernah ambil di saat melawan Arki kemarin dan mereka pun merasakan itu semua. Tapi ini Impact-nya udah pick yang bisa dibilang solid pick banget bagi para pemain dari tim The Valley. Kalau kita ngelihat pick dari tim Todak, Kari ini masih belum tahu loh akan dibawakan oleh siapa. Iya. Perbedaannya dengan The Valley adalah ketika ada Valentina berarti Valentinanya akan ada di tangan Hun. Awalnya aku mengira bahwa ini bisa jadi Joy-nya menuju ke area mid lane juga. Tapi ketika sudah ada Valentina di sana, otomatis kemungkinan terbesarnya hadir Joy ini akan ada di EXP lane. Teman-teman dari Todak bisa saja menutup membawa hero EXP lane yang bisa memanfaatkan durability atau bahkan efek immune terhadap lawannya seperti Joy, seperti salah satu contohnya Lapu-Lapu yang baru bakalan di-pick. Dan ada satu lagi sebenarnya, nggak cuma Lapu-Lapu, yaitu adalah Khalid yang sebenarnya secara match up melawan Joy di EXP lane masih oke lah. Masih oke untuk Khalid. Fredrin ternyata. Fredrin jungle kayaknya. Menjawab tentunya jungler yang akan diamankan oleh Valley. Ini trio mid di sini. gak nih kira-kira? Trio mid maksudnya? Bisa aja jadi roamer kan salah satu. Oh enggak. Valen Untuk, Joy-nya juga kan. untuk sekarang melihat Joy seperti ini udah kemungkinan besarnya akan menuju kepada Fight Chicken. Oke. Dan sehingga dengan hero Fredrin yang akan ada di tangan dari Mobile Zen, hal ini akan membuat skema permainan bahwa teman-teman dari The Valley ingin memberikan hero seperti Cloud contohnya kepada Basic. Karena itu adalah salah satu hero, ya di ban kebetulan. Karena itu adalah salah satu hero yang bisa menahan Kari dengan Blazing Duetnya. Tapi ya apalah daya, banning phase masih ada di ban yang keempat dan yang kelima. Dan mereka pula yang nge-ban ke arah Hilda ya. Iya dari The Valley sendiri ya, karena mereka nggak mau ada yang bisa dibilang ngerus langsung ke arah Mengeluarin farmingnya. assassin juga nggak kira-kira? Dan kemungkinan besar juga lebih membuat mereka lebih aman lah di posisi farmingannya dengan posisi yang gak tahu sih, kalau assassin menurut aku kayaknya Dengan 3 hero awal yang udah ada ya. Iya, Dengan gak 3 bakal diambil lagi sama The Valley karena mereka pasti kayak akan itu bukan ngebawa gameplaynya Fredrin ini ke Mobile jungler. Zen gak sih? Bawa assassin. Kayak dia pasti bakal bawa tank jungler, fighter jungler juga jarang. Kayaknya lebih dominan untuk marksman jungler. Seperti Granger salah Granger, satu contohnya. Iya, Granger atau bahkan Roger Yunshin. Tapi untuk sekarang Kadita juga bakal di-ban. Karena kita tahu sendiri bagaimana mengganggunya Kadita ke arah belakang ketika nantinya ada 3 hero yang akan mengacak-acak di lini depan. Ini kan 3 hero-nya bisa mengacak-acak banget nih di lini depan. Terus udah ada Lapu-Lapu. Jadi otomatis yang hero mengganggu untuk ke arah backline itu tersisa di area mid lane. Sehingga Kadita mid lane benar-benar ditutup untuk saat ini. Sehingga nantinya untuk bisa bilang untuk setup team fight, teman-teman dari The Valley itu hanya mengandalkan bagaimana sisi power dari Energy Eruption yang dimiliki sama seorang Fredrin. Cuma untuk sekarang menurutku tinggal gimana maksimalin untuk lagi-lagi Matilda di ban, hero-nya Super Shark ini benar-benar gak dikasih loh. Lolita, Matilda habis hero-nya. Benar-benar dihabisi dan Kufra sepertinya akan menjadi pilihan terakhir yang dimana kita tahu dengan
inisiasi yang dibuka sama Super Shark dengan follow up yang begitu cepat juga dari The Valley ini ngebuat Super Shark-nya juga nyaman banget melakukan inisiasi kapanpun, apalagi dengan hero-hero inisiator seperti Kufra, Lolita Maltida yang sudah dibuang. Jadi nggak menutup kemungkinan, apalagi kita tahu dari Hayabusanya yang bisa ditangkap dengan satu buah Tyrant Revenge. Karena mau gak mau ya, ini dengan Kufra pun ya mereka adalah akhirnya yang emang nabrak entah itu front to back ataupun memang bisa langsung masuk ke backline ya. Karena itu kan masih 50-50 kan. Bau-baunya ya, tapi ya ini bakal menuju ke arah Lilia dan Ruby. Karena yang bisa menghentikan 3 hero frontliner atau bahkan 4 hero yang menuju ke arah depan atau menzoning out itu cuma Lilia dan juga Ruby. Tapi untuk sekarang hadir Faramis dan Ruby. Ini 2 hero yang bahkan menurutku Faramisnya sendiri damage-nya nanggung. Jadi hanya mengandalkan Hayabusa dan Kari. Namun dengan seperti ini berarti ada kemungkinan bahwa Yumski lah yang akan membawakan Faramisnya. Agar nanti gameplay Babysit lebih bisa dimaksimalkan. Sehingga Momonya sebagai Kari nanti dia bakal bermain lebih safe karena ada Cloud Altar. Cuman ada Valentina loh di sebelah loh. Itu dia lagi masalahnya. Ini bisa nge-copy 2 sih. Ke arah Cloud Altar bisa, Time of Fendi juga bisa. Oke, let's see seperti apa dengan ada Kufra juga. Lini belakangnya kemungkinan udah mulai nggak aman juga nih dimiliki oleh teman-teman dari Todak. Karena plus minus dari Fredrin yang menjadi jungler. Tidak akan ada efek kejut lagi nih. Flicker, energi eruptionnya yang bisa dia manfaatkan untuk bisa menabrak. Dia knock up apapun itu. Sekarang kalaupun memang dia menjadi jungler, hanya ada retribution di dalam tubuhnya. Bagaimana caranya untuk ke belakang? Sementara yang di bagian depannya juga kan terbatas. Iya. Terus hanya mengandalkan bagaimana mungkin bisa dibilang sedikit reduction cooldown dari energy eruption dan itu membutuhkan satu kristal. Jadi mau tidak mau harus secepat mungkin bisa dari Mobazen untuk memaksimalkan invasi jungle agar nantinya dia tidak ketinggalan untuk dari segi zone out. Karena kalau misalkan The Valley tidak mendapatkan lini depannya, otomatis mereka akan kesulitan untuk langsung menuju kepada lini belakang dari tim Todak itu sendiri. Oke, ini dia ya. 5 hero dari masing-masing tim pun sudah diamankan. Dan ini adalah bentuk dukungan yang langsung hadir dari Tenis Indoor Senayan. Semangatnya sudah mulai berasa. Sudah mulai berasa tentunya dan hari ini cukup ramai. Ramai loh. Di posisi lower bracket yang bahkan kita tidak menduga-duga ternyata supporter dari kedua belah tim begitu bersemangat dan langsung saja kita memasuki game pertama dari Best of 3 Series lower bracket match kita. Oke. Kekurangan high ground, akankah itu yang terjadi? Prof dari Todak. Sih, mereka mau nabrak sebenarnya. Sebenarnya mereka mau nabrak tapi mereka mau ngasih Momonya makan sebanyak mungkin dengan cara Ruby sama Faramisnya bareng sama Hayabusa ini mengacak-acak mainnya bertiga berarti mereka. Dan aku suka pick ini sih, pick Brody-nya sih, Be. Ya, pick Brody sebenarnya ngejawab banget agar nantinya Cloud Altar bisa diganggu dengan Torrent 4 Memory. Hanya saja untuk sekarang Hun, dia benar-benar kesulitan untuk farming karena mau bagaimanapun Ciku guys bisa melakukan poking damage dari jauh sementara Hun harus mengandalkan Arcane Shard-nya agar dia memiliki escape ability dengan dash. Terlihat Yumski kali ini udah mulai beredar aja masuk ke dalam area yang dimiliki oleh The Valley. Guna untuk bisa menghancurkan bagaimana estimasi waktu. Bahkan untuk kali ini tertinggal dari si farmingan. Coba lihat maju lagi dia Cimomo. Iya dan untungnya masih bisa diamankan oleh Mobazen. Terpaksa menggunakan retribution terlebih dahulu. Sehingga mungkin nanti dari objektif turtle yang harusnya masih dimiliki oleh dari kedua belah jungler sih. Karena posisi dari Mobazen tentunya dengan cooldown retributionnya ini harusnya udah ada nanti di objektif turtle pertama. Ya, tapi yang paling penting adalah Fight Chicken dengan menggunakan satu buah vengeance spell-nya sih. Jangan sampai nanti terbawa dari tim Todak untuk melakukan semua skillnya atau basic attack-nya menuju kepada Fight Chicken. Karena akan sangat sayang sekali ketika nanti ternyata damage reduction-nya akan lebih aktif ketimbang damage yang masuknya lebih banyak. Iya, malah bertimbal balik ya ke arah pemain-pemain Todak. Jadi Todak yang akan jadi rugi. Bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari The Valley. Tapi permainan yang bisa dibilang cukup proaktif. Gak terlalu aktif tapi gak terlalu agresif. Tapi kali ini dari pergerakan rival yang sudah sempat dihentikan oleh Super Shark kali ini di area bawahnya. Gak akan terlalu di overcommit juga oleh tim The Valley. Ya itu adalah sebuah Tyrant Revenge yang bagus banget dari Super Shark agar memicu bagaimana retribution point daripada sosok rival. Dan untuk sekarang Turtle, Bayu BS Gold udah mulai muncul nih loh. Setup mungkin bakal dibuka tapi kayaknya bakal ada sebuah Bandit yang connect dan bahkan satu buah shadow kill Pak Pulung berusaha untuk menumbangkan pemain-pemain dari The Valley. First blood yang berhasil didapatkan oleh pemain-pemain The Valley Bani Phoenix kali ini membuat tim Todak mampu untuk mendapatkan objektifnya. Kehilangan satu player membuat mereka pun harus mundur teratur Fight Chicken. Apabila memang ingin maju sekarang, resikonya gede banget. Turtle Slam presented by UBS Gold pun berhasil diamankan oleh Todak. Ini yang pertama, tidak ada lagi gangguan diciptakan. Tapi di bagian tadi Prof, selain dari memang mengganggu ataupun nge-trigger dari retribution,
apakah itu memang momen dia ingin nembak ke Hayabusa yang ada di dalam rumput, tapi kenanya ke dalam monster gitu? Enggak, emang itu kebetulan kena ke arah Hayabusa dan memaksakan mau tidak mau munculnya sebuah retribution kan. Karena kalau misalkan tadi teman-teman The Valley itu mau komit, sebenarnya nggak bisa juga karena mau bagaimanapun masih ada Quad Shadow yang ditahan. Yep. Iya. Di satu sisi lainnya karena memang kebetulan The Valley melihat potensi bahwa Turtle 7 detik lagi akan muncul. Hal tersebutlah yang mereka set up, tapi ternyata Mobazen-nya juga dalam keadaan yang sangat sekarat. Dan itu dikarenakan Formace serta Ciku guys, yang mereka berdua saja ini udah cukup banget untuk memberikan dealing damage kepada teman-teman dari The Valley. Apalagi dengan pokingan damage yang kita tahu sendiri untuk sekarang Breath of Fighters. Tanpa modal item itu udah sakit banget. Tapi kali ini Shadow Kill mulai dibuka begitu saja, ngebuat pemain-pemain dari The Valley harus mundur terlebih dahulu. Hun yang udah nge-copy ke arah ke altar terpaksa ngebuka hal tersebut sehingga membuat pemain-pemain dari The Valley ini lebih secure, lebih safe aja dan tidak akan ada yang terpick off. Ini dua sisi yang dimiliki oleh pemain dari Todak pun udah lama kelamaan udah mulai terlihat ya bagaimana efek gangguannya untuk mengganggu bagaimana pola pikir yang dimiliki oleh Hun. Dia mau ngambil yang mana dulu? Iya. Dia mau ngambil Founder atau dia mau mengambil ke arah dari ke altar karena sekarang dari Mobazen-nya udah mendapatkan gangguan lagi. Coba lihat basicnya mendapatkan free space bagian belakang tapi ada ke altar yang udah langsung dikeluarkan hanya saja basic. Belum memiliki damage yang cukup bahkan dari tonapan memorinya aja masih ditahan loh. Iya, masih ditahan, nggak mau mungkin terlalu overcommit ke arah Super Shock karena mungkin tujuan mereka adalah gimana numbangin basic terlebih dahulu. Tapi kali ini lihat rival bakal mulai masuk begitu saja. Satu Tyrant Rage yang benar-benar sempat ditahan oleh seorang Yamski. Tyrant Rage yang di cancel dengan satu buah Donald dan bahkan menyelamatkan hidup seorang rival Pak Pulung. Oke, coba lihat barusan Yamski aja. Masih selamat dan ada pergerakan defense jika memang masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Todak. Sedikit lagi Epitrisa. Chico guys langsung mendapatkan akibatnya bahkan Vega diaktifkan tapi Fight Chicken pun mendapatkan hal yang sama. Tapi Formace pun tumbang di area mid berkat satu buat tonapan memori dari seorang basic kali ini dan membuat Turtle Slain Bio Base Gold berhasil untuk diamankan oleh tim The Valley. Ya mau bagaimanapun setup dari The Valley sebenarnya udah terlalu bagus. Dan menahan Super Shark bukanlah jawaban bagi Yumski. Karena Yumski sebenarnya harus membatalkan bagaimana Super Shark dengan setup dan juga bagaimana Mobazen. Ketika dia membuka sebuah lini untuk dimasuki dari basic. Lihat sekarang basicnya dia udah punya Blade of Despair. Jadi secara damage dia sangat cukup sekali untuk bisa menumbangkan lini depan atau bahkan lini belakang sekalipun. Dan buat sekarang memang tugas dari tim Todak adalah melakukan serangan balasan, counter attack, counter setup. Jangan sampai malah mereka yang membuka teamfight terlebih dahulu apalagi dalam keadaan Hunnya dia pegang Code Altar. Yang ada teman-teman The Valley bisa lebih nabrak ketimbang teman-teman dari Todak dikarenakan adanya Kufra dan juga ini nih Fredrin ini nih yang nanti akan menjadi malapetaka apalagi kalau misalkan udah selesai dengan Guardian Helmet-nya. Iya, tapi yang cukup menyeramkan sebenarnya dari rivalnya yang kayak harus agak sedikit ngerem gak sih? Yep. Karena posisi dari Super Shark ini dia jarang banget kelihatan di map. Ini yang ngebuat tentunya siapa gak ada yang tahu gitu loh. Ada pergerakan Tyrant Revenge lagi-lagi nih kayak gini. Tapi kalau misalkan rivalnya yang muncul, kalau bukan rival yang muncul, nggak ada yang bisa muncul dari tim Todak. Masalah utamanya adalah tinggal formasinya yang mau atau tidak untuk membadani damage dari The Valley. Karena kalau seandainya nanti Yumski yang menjadi badan dari Todak, Super Shark akan sangat mudah mengincar langsung ke arah belakang ketimbang nanti ketahan sama Yumski yang dari tadi kita tahu sendiri. Donran Wolf King ini akan sangat membatalkan sekali bagi satu efek Tyrant Rage yang begitu sangat ultimatum bagi sosok Kufra. Jadi serba salah ya. Serba salah. Untungnya Super Shark masih punya smoke bombnya di depan banyak loh. Dia punya Joy, dia punya ini, dia punya itu. Tapi konselnya langsung dikeluarkan lah dia cuma mah. Konselnya dibuka tapi sepertinya Yamski bukanlah target yang diinginkan oleh pemain dari The Valley. Dan bagaimana caranya Mobazen mereka coba untuk ngarah ke arah Orange, tapi kali ini lihat Yamski kalau coba ditangkap satu buka altar. Ini bukan begitu saja oleh Ciku guys dan bahkan defense coba dibalikin begitu saja. Mobazen mencoba untuk menahan di area depannya. Mau dapetin satu buah free space di area backline. Tapi saat bakal ditarget satu posisi sempit. Dan Ciku guys ditumbangkan. Basicnya menjadi threat kali ini namun Fajikan mulai datang. Dan bahkan rival mencoba untuk bertahan kali namun ternyata Mobazen berhasil ditemukan oleh rival. Dan Formace berhasil untuk mempertahankan pemain-pemain dari Todak kali ini. Pertukaran 2, 3 bahkan untuk 3. Oke, tapi Fight Chicken masih belum menjarah. Fight Chicken shutdown pun langsung tercipta. Licin banget
Benar-benar pergerakan yang tidak tertebak oleh Fight Chicken. Ya mau bagaimanapun kita tahu sendiri bahwa setiap dash yang dimiliki sama Joy itu memiliki efek immune. Dan ditambah dari awal kita udah bilang bahwa Vengeance spellnya ini akan menjadi penghalang bagi Kari, bagi Hayabusa untuk memberikan dealing damage. Karena ada damage reduction, ada damage reflection juga. Dan hal tersebutlah yang sangat menyulitkan bagi teman-teman Todak untuk mengincar langsung dari depan atau main front to back. Sementara di sisi lain, aku sangat menyayangkan satu flicker dari Momo yang dia gunakan ketika dia masuk atau jump in ke dalam rumput di bagian river. Yang menurutku sendiri bahwa di sini Momo itu kan sosok Kari yang memerlukan sekali posisi kan di belakang. Ketika dia loncat ke arah depan, tanpa adanya persiapan yang matang, tanpa adanya item yang cukup untuk melakukan phantom step, menurutku itu adalah sebuah tindakan yang sangat berisiko sekali dan sangat amat menyayangkan satu buah source spell yang begitu mahal untuk 2 menit ke depan. Walaupun udah ada golden staff, tapi dia belum punya escape ability tambahan seperti Winter Truncheon atau bahkan Immortal yang setidaknya bisa membuying time agar ketika nanti Momo berada dalam posisi yang offside, dia masih bisa untuk bertahan hidup. Mungkin ketika kayak satu pemain tumbang dari The Valley, mereka nggak menyangka. Ini yang KB udah sempat bahas, Mobazen bisa aja menjadi garda terdepan dari The Valley untuk memberikan efek sisi tambahan. Dengan tentunya knock up dan bahkan bisa dibilang stun yang dimiliki oleh seorang Fredrin ke arah pemain-pemain dari tim Todak. Dan bisa dibilang Momo dengan mungkin bisa dibilang satu hal yang cukup resiko. Itu resiko tinggi banget. Tapi kali ini rival tertangkap di area pitnya. Ini aku bilang ketika dia kelihatan di posisi mapnya, tentunya Super Shell bisa datang dengan satu buah final revenge. Tapi lagi-lagi Yamski mencoba untuk bertahan. Udah mengeluarkan flickernya untuk mundur terlebih dahulu. Tapi The Valley hanya memberikan sedikit peringatan aja Pak Pulung. Ini benar-benar siapapun tadinya pemain yang dimiliki oleh The Valley, mereka lah selain dari Super Shark emang harus maju duluan garda terdepannya. Mohon maaf, Romer kali ini ada di belakang dulu karena ini adalah Kufra gitu loh. Belum lagi tadi fight yang memang sangat besar, miss ekspektasi yang dimiliki oleh Ciku guys juga yang memang masuk ke dalam area pertempuran tepat di tengah-tengah. Oke, dia punya speedy like wheel, dia punya damage yang gede, tapi serangan yang berlapis itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain dari The Valley. Valentina datang cukup belakangan juga untuk berada di dalam area pertempuran itu lagi. Dan bahkan Retribution diamankan oleh Mobazen. Diambil loh. Diambil. Memperjauh gap level untuk sekarang rival pun ada di level 12 tapi Mobazen sesaat lagi ada di level 13. Otomatis untuk kontes di area Lord sepertinya The Valley akan lebih siap ketimbang teman-teman dari Todak. Ditambah untuk rival sekarang kalau misalkan dia mau menembus ke arah backline dari teman-teman The Valley ada banyak hal yang harus dilewati. Terlalu banyak batu sandungan seperti salah satunya Kufra dengan bouncing ball-nya yang sangat bisa meng-cancel bagaimana pergerakan dari Quashed Shadow dengan dash-nya. Oke, tapi kali ini dengan Lord yang sudah mulai di-poke oleh pemain-pemain dari The Valley, posisi dari rival ini harus hati-hati banget sih. Dia pasti akan selalu jadi incaran dari Super Shark. Dan bahkan dengan Fight Chicken yang sudah mulai muncul, mencoba untuk mengincar ke arah backline-nya. Kali ini bakal sedikit tertarik, tapi ternyata terkena stun. Dan awalnya masuk, tapi Super Shark ke area backline-nya dengan satu buat Iron Rage. Dan kali ini Momo bersama dengan seorang yang segitu mampu itu saja. Mencoba untuk bertahan, dari Formes terkena tahun. Satu versus pribadi, tapi Formes akan langsung diruntuhkan oleh pemain-pemain dari The Valley. Dan 3 bahkan 4 pemain hilang Pak Pulung. Super Shark again and again. Siapapun pemain Kufra dari kemarin kayaknya selain dari Erwin dan siapapun itu kayak memberikan begitu banyak kejutan untuk gameplay dari Kufra itu sendiri. Dan kali ini teriakan di belakang kita sudah sangat menggelegar sekali. Wow. Kesempatan dari The Valley mencoba untuk melakukan endgame secepat mungkin, tapi kali ini Yamski menahan dengan satu buah Emerald Bandit. Dan Basic mencoba untuk menahan dengan satu buah tanaman memori. Namun pemain-pemain dari The Valley masih bisa dipukul mundur. Masih mau lebih. Rival yang mulai mundur ke arah belakang Super Shark dengan satu buah Iron Rage lagi dan lagi membuat Yamski dan Ciku tertumpangkan. Dan kali ini lihat efek dari fight dari seorang Moon mencoba untuk mengusir negara Borneo. Recall dari kedua belah pemain. Classic Tidak Mobazen. ada yang mau mengalah. Mobazen. Ini masalahnya Fredrin ketemu lapu-lapu. Ini kayaknya M17 baru kelar tuh Iya, berdua kayaknya nggak berantemnya. selesai deh. Ya mau bagaimanapun durability yang Capek dimiliki kita. sama masing-masing hero, terutama Mobazen dengan satu buah Guardian Helmet yang akan memperlama bagaimana full HP yang dimiliki sama Fredrin. Dan kalau misalkan kita bakal melihat dari replay yang akan hadir sesaat lagi, ini adalah sebuah skema teamfight berkelanjutan atau continuous teamfight yang tidak akan ada henti-hentinya ketika Super Shark memiliki ultimate dan juga Tyrant Revenge. Beberapa kali di cancel, tapi beberapa kali juga mereka mampu untuk memberikan sebuah setup manis yang ternyata walaupun harus bertukar nyawa dari Super Shark, tapi itu tugas dia. Sebagai roamer mau tidak mau, kalau misalkan ada resiko dengan menggunakan Kufra,
salah satunya adalah menukarkan atau trade dari point killnya, ya dia akan melakukan hal tersebut. Dan bahkan untuk sekarang Super Shark Gila. sadar betul bahwa nanti Ciku guys akan menjadi malapetaka di momen-momen late game. Jadi dia sangat mempersiapkan sekali untuk saat ini menuju kepada Radiant Armor. Oke, conceal play udah mulai dibuka. Kali ini siapa yang bakal coba diculik? Momo bakal mencoba untuk bertahan. Wah, terlebih ketinggalan. dahulu. Tapi kali ini lihat dari Yamski bakal tertinggal di area depan nih. Jutku guys mencoba untuk menahan. Namun ternyata damage dari pemain-pemain The Valley begitu besar. Lihat Pajikan mencoba untuk mengejar Momo di area backline-nya. Formace bertahan dengan satu Bob River Fighter. Namun ternyata dua pemain cukup untuk The Valley ditumbangkan. Tapi kali ini Super Shark bersama dengan kawan The Valley mencoba untuk masuk ke area base dari tim Todak. Dan bahkan lihat The Hun mencoba untuk mengusir pergerakan Momo. Dan bahkan rival tidak bisa berbuat terlalu banyak. Hanya bisa keluar dan masuk dengan Quad Shadow. Nge-clear secepat mungkin Pak Pulung. Ada satu move yang cukup terlambat yang memang dilakukan hingga membuat atau bahkan mungkin tidak perlu. Biarkan saja, tapi ada plus minusnya. Anda tadi memang konsel yang dikeluarkan dan tidak terkena like yang dikeluarkan oleh Kari. Ya. Mereka bisa aja nyerang ke arah Kari. Bisa aja. Kalau tadi Karinya juga selamat, dia mengeluarkan dan mereka ketahuan. Tapi Yumski yang ketinggalan di belakang. Itu serba salah nggak Dan sih Pak itu Pulung? posisinya dari si Paramis jauh banget. Kayak Iya, iya, Yamski-nya daripada Serba dianya. salah Kayaknya jadinya. dia kayak mengorbankan dirinya, tapi Yes. masalah utamanya adalah Ciku guys juga tertangkap. Kalau Ciku guys tadi tidak tertangkap, mungkin akan beda cerita. Iya. Akan ada sebuah skema permainan yang berbeda lagi. Harusnya. Atau bahkan ada sebuah counter setup, dan itu adalah permainan dari Todak yang belum dari menit pertama sampai menit ke-14 kita lihat. Karena itu adalah salah satu cara agar mereka bisa memenangkan kondisi team fight di mid game nanti. Tapi ini udah sulit banget sepertinya untuk tim Todak di game pertama. Lord Slain by UBS yang diamankan oleh The Valley dengan posisi 9,8 ribu Yep. gold perbandingan. Lihat basicnya 11 ribu sendirian. Ini udah bahkan dari kalau kita bandingin sama Momo ini udah terlalu terpantau cukup jauh. Ya, semenjak team fight yang di early game tadi terjadi, apalagi di area mid lane-nya, kebetulan The Valley berkumpul berlima mendapatkan objektif. Otomatis secara individual di sini Basic akan mengungguli sekali ketimbang Momo yang hanya mengandalkan bagaimana pattern farming yang tersisa dari loose conditionnya Todak. Yes, betul sekali. Dan sekarang tinggal gimana sih dari The Valley? Mereka dapetin lagi. Ini Wah, konsil lagi nih. konsil lagi yang Dan bisa ada dibuka. flicker Super Shark-nya. Nah itu kemungkinan besar Wow. apakah akan ada inisiasi tapi ternyata dibuka dong. Ketahuan. Ketahuan. Dan kali ini apakah dari Super Shark mencoba untuk masuk terlebih dahulu. Lordnya bakal coba ditunggu. Tapi ternyata dari The Valley mereka mau untuk mendorong Super Minion di area bawah. Sementara pemain-pemain dari tim Todak masih mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Benar-benar bersabar banget. Sementara dari Pacik yang maju ke area belakangnya mengincar ke arah Momo kali ini. Dengan satu buah Electrifying Beat namun ternyata Lordnya masih bisa ditahan. Mobasin, oh tapi ternyata dari Yamski menggebuka dengan satu buah Emo Bandit. Dibalaskan What? dan bahkan dibalikin keadaannya. Tapi Super ternyata Shark. Super Shark dengan satu buah Tyrant Regia. Dan bahkan Appreciation Ward dari seorang Mobasin membuat tim Todak kehilangan 3 pemainnya. Tapi Formace mencoba bertahan tapi rival hilang begitu saja. Dan The Valley mereka mencoba untuk mencari wipe out. Namun pemain-pemain dari The Valley tidak butuh itu semua karena mereka langsung base. Base dan base. Standing applause for Super Shark di tengah-tengah pertempuran. Bisa-bisanya dia sampai ke Kari loh bro. Bener-bener connect. Tyrant range-nya oke. Hilang Karinya. Sebenarnya satu pemicu team fight yang terjadi adalah mulai dari Hun. Kalau sadar ya, Yap. tadi tuh Hun mencoba untuk mengambil ultimate dari Ciku guys. Yap. Tapi ternyata yang connect adalah ultimate-nya dari Yumski. Nah, di situ sebenarnya emang celah untuk Todak melakukan sebuah serangan. Oke. Namun mereka mungkin tidak memperkirakan bahwa dengan loose condition mereka sekarang, apalagi dengan perbedaan gold yang begitu jauh, ini tuh terlalu beresiko untuk dibuka tim fight-nya oleh tim Todak. Mereka tidak menunggu untuk The Valley-nya yang mulai duluan dan Todaknya yang merespon, tapi mereka malah mulai duluan. Dan itu respon dari The Valley begitu cepat karena mereka lagi winning condition, mereka lagi pegang kendali gold dan itu bukanlah hal yang menurutku bijak ya karena memang di Iya. satu sisi sebenarnya memang oke, ada chance untuk mengembalikan keadaan karena Valentinanya dalam tanda kutip salah ngambil ultimate. Tapi ternyata salah ambil ultimate itu malah menjadi Membuahkan buah hasil. manis bagi The Valley karena Super Shark melakukan sebuah inisiasi yang Super matang Shark. sekali dengan Tyrant Rage yang begitu mahal dan ini yang mungkin tidak diperkirakan oleh teman-teman dari tim Todak karena mereka lagi terkena efek suppress di depan sana di tengah-tengah dan di dekat tembok.
Jadi Iya. kayak bonus lah untuk Super Jackpot Shark. Pak, itu masalahnya yang kena Kari. Iya. Semuanya ekspektasi yang dilakukan kita bakal menang team fight. Yes. Mereka udah salah ngambil Salah ulti. ambil ultimate. Ciku guys, it's your time. Itu udah Ini kayak waktunya Kari. itu udah kayak Todak tuh sabar banget, disiplin banget, nggak mau terlalu gegabah. Nah, tapi itu momen terakhirnya menurutku itu baru. Karena mau dari sisi manapun ya, kalau misalkan kita melihat kalau tim Todak melakukan defense aja, Ya. apalagi dalam keadaan Hunnya salah ambil Iya. ultimate, mereka bisa untuk melakukan defense sebenarnya. Yes. Apalagi itu belum dibuka ultimate-nya. Benar. Sayangnya terpicu dengan sebegitu cepatnya untuk ultimate dari Ciku guys, dan itu harga yang mahal banget untuk Ciku, dibayar. masalahnya kena gitu loh. Masalah tadi ada Karinya yang kena. Kalau Karinya nggak kena, mereka nggak bakal gegana kayak ini, gelisah, gundah gulana gitu. Benar. Nggak bakal. Gegana. Gak bakal Iya. apa? Gegana, gelisah, gundah gulana. Oh, galau. Iya, gelisah galau. Gimana lagi gitu ya. Iya, makanya. Karinya masalah Kari. Kari kan udah tadi tuh untuk bisa dibilang Hayabusanya memiliki satu job desk utama lagi. Enggak menurut gue di dalam tim fight yang besar-besaran Ya, kayak ya, gitu. Culik-menculik oke Hayabusa. Iya. Ini adalah kamu bintang utamanya. Tapi di dalam tim fight kayak gitu tadi kalau emang Karinya free space dapat space-nya. Itu mungkin Rontok semua harusnya. bisa jadi beda yang cerita yang beda buat Todak. Iya. Tapi Iya, masalahnya pas Kari. masuk Tyrant Revenge-nya kenanya ke Kari. itu benar-benar bisa dibilang unlucky moment. Ya, dan ditambah dengan Cult Altar yang sudah terbuka terlebih dahulu sebelum Iya. Karinya kena gitu loh untuk efek dari Cult Altar dan hal Wah. tersebutlah yang begitu mahal. Karena posisinya Pemicu. Yamski-nya udah maju duluan pakai flicker I'm offended. Betul. Terus tiba-tiba dibuka ke altar biar mungkin tim fight-nya lebih sustain Karena terpicu. Mau Terpicu. bagaimanapun itu terpicu. Kita udah ngeliat hal ini kalau nggak salah 2 kali di babak lower bracket sebelumnya juga ada. Mhm. Karena ketika ada konsil atau ada hal yang dilakukan, ternyata direspon dengan menggunakan Cult Altar dan itu kalau terlalu terburu-buru tanpa ada timing yang mungkin tepat dalam tanda kutip, itu bakal dimainkan, bakal dimanipulasi dan itu yang dilakukan sama The Valley dengan Hun yang sebagai pemicu utamanya agar Ciku guys mengeluarkan ultimate-nya. Padahal sebenarnya Ciku guys tidak memerlukan ultimate-nya dan tidak perlu keluar Iya. dari area base-nya. Sayang Karena banget. mau bagaimanapun posisi dari tim Todak, mereka bisa kok untuk melakukan defense, mereka punya Kari untuk di late game, mereka punya Hayabusa untuk melakukan clear wave, mereka juga punya lapu-lapu sebagai badannya. Tapi Chico guys dia nge-build-nya ke arah damage ya ternyata ya. Aha, Bukan yang lebih kayak durability atau hybrid, iya. tapi mau bagaimanapun. Momonya kena abis banget Karinya. Ya, Habis untuk Momo. sekarang Momo juga bisa dibilang tidak mendapatkan tempat yang begitu nyaman untuk memberikan dealing damage. Karena memang dari sisi depannya, Fight Chicken dan juga Super Shark akan selalu mengganggu untuk teman-teman tim Todak. Jadi formasinya The Valley itu 3-2. 3-nya depan, 2-nya belakang. Sebenarnya salah satu pertanda bahwa Hun ini memang jarang sekali untuk join team fight itu terjadi semenjak awal game. Hun mendapatkan kerugian sebenarnya di landing phase. Tapi dengan 84% kill participation, Gila disinilah sih. baru Hun muncul bersama dengan Super Shark. Karena dari awal kita udah bilang bahwa ini tinggal tergantung di duonya nih, Super Shark sama Hun yang selalu berjalan-jalan. Karena memang setup dan poros rotasi utamanya selalu diawali dari Super Shark dan juga Hun sebagai mid laner. Yap, Super Shark pun punya banyak smoke bomb kan di depan. Iya. Enak banget. Fred, Cari Green, informasi Joy. aja dulu dia punya Joy. Bahkan ada Brody. Iya, cari dulu informasi, ajak dulu orang berantem gue di belakang dulu nih ya. Udah ngumpul yang di depan baru tuh datang misbar langsung. Emang lebih serem kalau misalnya nggak kelihatan Gak ya. kelihatan Kupra tuh serem, bukan banget. malah seneng. Wah, romernya nggak ada nih. Iya. Karena buat teman-teman mungkin yang belum notice ya kayak kenapa sih Kufra kok bisa up lagi dan Iya. sebegitu efektifnya. Karena terakhir kali kita ada di patch bulan Desember kemarin kebetulan itu macro play berkurang untuk sekarang. Bisa dibilang di nerf. Karena apa? Karena biasanya charge-nya Kufra itu kedengeran di rumput. Buat sekarang nggak bakal kedengeran. Jadi kalian nggak bakal tahu di sebelah kalian ada Kufra atau enggak ketika dia lagi menggunakan Tyrant Revenge-nya. Kecuali kalau misalkan Kufranya di luar rumput dan Iya. dekat sama kalian baru kedengeran suaranya. Di dalam rumput Sebelahan mungkin tidak ya. kedengeran. Catat teman-teman. Itulah Lagi kenapa. retribution aja nggak kedengeran. Iya, itulah kenapa Kufra sekarang popularitinya ningkat lagi. Iya, iya. Makanya Hero-hero- nggak hero-hero kedengeran. trap lah. Hero-hero trap apalagi tipikal-tipikal yang mungkin Lolita sekarang bisa nge-counter Kari itu pasti udah auto ban kan di banning phase yang Sekarang kedua. makanya Magic Sentry mahal banget. Masalah ini ya. Iya. Iya, Magic itu. Sentry mahal, plus ini juga ngagetin. Ya sama lah kayak lu hari ini di posting, besoknya lu di ghosting, udah Wow. ngagetin, Begitu ngagetin. ngagetin. Oh. Kamu terkejut-kejut, Terkejut-kejut, terheran-heran. gitu. Papulung ya ternyata udah biasa di ghosting ya. Oh enggak, dia nge-ghosting biasanya Enggak, kan? aku kirain pas. Apa tuh? Soalnya kan pasangan itu harus pas. Kalau nggak pas cuma angan. Iya, Oh bener juga. Gak salah bener. Tapi kita melihat tentunya MVP Bang Infinix Not Series yang dimana
Ini wah Super Shark dengan permainan yang luar biasa. Gak cuma dia kemarin juga kan dari Iya. Nah Maro. itu ada Erwin juga Maro. tuh yang pakai Erwin, Cupra tuh. Maro. Iya, LJ. gi- Semuanya sebut. Bener. Siapa lagi? Siapa lagi? Pemocan. Enggak, tapi emang Kufra menjadi Gara-gara. sebuah fenomena baru ya. Iya, Kalau kita ngomongin ya. Kufra emang fenomena baru karena Yes. memang menimbulkan sebuah gameplay counter setup yang paling oke Mhm. ketimbang Lolita. Karena kalau Lolitanya di ban, ya nggak ada lagi selain Kufra untuk sekarang. Dengan efek yang mirip dan juga sama. Yaitu adalah dengan efek kejutan ketika tidak terdeteksi di area rumput. Ini jadi mengingatkan. Oh ini nih, Apa tuh? kalau Lolita tuh masih bisa ke-detect. Karena ada slow effect. Karena ada slow effect kan, dan itu ada waktunya Ada loh. waktunya. Ada beberapa Cuma. Ada waktunya. interval Iya. 2 detik Iya. sebelum Lama sih itu connect stun-nya. sebenarnya Iya. Lolita tuh. Kalau Kufra kan tiba-tiba, kayak gitu. Dan Makanya- itu Lolita juga belum pasti Makanya bisa nggak- sampai habis nggak gitu. Nah betul. Makanya nggak jarang kan sebenarnya Lolita tuh kayak ngebet dulu nih, lu Iya. yang maju dulu nih damage dealernya. Memanfaatkan baru nanti- teman di lini Betul. depan. Benar. Kalau Soalnya kata Pak Pulung, smoke bomb. Mau masapnya dulu di depan, berantem dulu lu. Benar. Nah, nih kita lihat Super Shark ya. hit Romer rate-nya. yang baik teman-teman kayak begini nih juga nih. Makasih. Iya. Oh iya Oh, baik bukan baik saya. untuk gold lanernya tapi tidak seperti untuk Kar- XP lanernya. Karena Fight Chicken terlalu Betul. kuat, Pak. Fight chickennya setidaknya tidak kalah lane banget. Betul. Ketika di setup turtle sekalipun dia hanya mengamankan rumputnya saja. Karena mereka percaya kayaknya ketika Mobile Zen memegang Retribution tidak akan kalah untuk Retributionnya karena levelnya lebih tinggi untuk Mobile Zen. Iya dan apalagi inget gak sih tim fight yang di bawah yang fight chickennya tiba-tiba datang, buka Vengeance, buka Elite Nah Divine Beats. itu tuh. Itu langsung. Karena damage dari Momonya kayak terpantul kan. Makanya aku bilang ada damage reduction, ada damage reflection. Iya. Yang dimana membuat Vengeance spell ini begitu powerful di game kali ini ya. Tapi nggak tahu next game. Kalau misalkan tiba-tiba ada Iya. hero-hero stopper kayaknya Kayaknya belum Joy-nya tentu nggak jadi mungkin jawaban. dilepas lagi sih. Yang tadi kan gue dari awal juga kenapa gue nggak prediksi